Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan praktik coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya Dian Prastuti dari SMP Negeri 1 Wanerja bertindak sebagai supervisor. Kemudian Ibu Sulistianingsih dari SMP Negeri 2 Kampung Laut sebagai coach dan Ibu Putriatun dari SMP Negeri 1 Gandrung Mangu sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sulis. Waalaikumsalam, Bu Dian. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana juga keadaan Bu Dian pagi ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Begini Bu Sulis, apa betul hari ini Bu Sulis akan melakukan coaching? Iya, betul sekali, Bu. Oke, baiklah. Sebelum melakukan coaching, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik, Bu, silahkan. Jadi begini, nanti saya akan mengamati Bu Sulis selama Bu Sulis melakukan coaching. Maka perlu Bu Sulis perhatikan rubrik penilaian coaching seperti misalnya langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian apakah Bu Sulis sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya juga akan menilai jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach. Dan yang terakhir, apakah prinsip coaching itu sudah seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira seperti itu. Tapi sebelum Bu Sulis melakukan coaching, bolehkah saya menanyakan beberapa hal dulu, Bu? Boleh, Ibu, silahkan. Yang ingin Bu Sulis kembangkan dalam coaching pada hari ini, kompetensi apa ya Bu? Nggih, Bu Dian. Saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti kalau begitu ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ya. Nah, dari 3 kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Sulis kembangkan? Nggih. Untuk yang lebih spesifik akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Ibu. Oke. Dari kompetensi yang lain yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira menurut Bu Sulis, indikator ketercapaiannya itu apa? Menurut saya, indikator ketercapaiannya adalah coachee nantinya mampu mendapatkan solusi masalah yang sedang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Ya, bagus sekali ya. Jadi di sini Bu Sulis ingin supaya coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu kan, Bu? Nggih, betul sekali, Ibu. Iya. Oke, kalau begitu kita bisa memulai coaching hari ini dengan baik. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol lagi. Nggih, siap Ibu, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bu Sulis. Assalamualaikum Bu Sulis. Lagi sibuk nggak nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Hudri. Enggak kok, enggak sibuk-sibuk banget. Gimana-gimana? Ada yang mau dibicarakan? Iya nih Bu Sulis, kalau nggak sibuk, ada yang perlu saya ceritain ini. Siapa tahu Bu Sulis bisa bantu. Boleh. Bantu-bantu kasih saran gitu loh Bu. Boleh. Mau cerita apa? Seperti ini Bu Sulis, saya itu kok ngerasa di tahun ini, kalau saya ngajar, itu murid-muridnya kurang antusias di pelajaran saya. Apa saya begitu membosankan ya Bu? Atau memang pelajarannya yang kurang diminati? Oh, jadi Bu Hudri itu merasa anak-anak kurang bersemangat saat diajar sama Bu Hudri, begitu? Iya Bu Sulis, seperti itu Oh, kok saya rasanya. oke. Sebelumnya mari kita tentukan Bu, tujuan yang ingin Bu Hudri capai dari obrolan kita hari ini.
Apa yang ingin Bu Hudri capai atau lihat dari murid setelah kita mempelajari pembelajaran bersama Bu Hudri hari ini? Ya, dari obrolan kita, itu saya ingin mendapat pencerahan dari Bu Sulis atau solusi lah atas permasalahan yang saya alami. Tentang ini, Bu, tadi anak-anak kayak kurang antusias kalau ikut pelajaran saya. Saya ingin murid itu jadi lebih antusias dan terlibat ketika pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Oh, nggih. Jadi Bu Hudri itu ingin murid yang lebih antusias, lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran ya, Bu? Nggih, seperti itu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, Bu, penilaiannya, posisi murid Bu Hudri sekarang itu di mana nggih dalam pencapaian tujuan dari Bu Hudri itu sendiri? Kalau dilihat dari skala mungkin posisi keadaan kelas saya itu di level 5 kali ya. Oh, begitu. Hmm, Berarti memang pembelajaran di level 5 itu menurut Bu Hudri yang bagaimana? Ya begitu Bu. Gambarannya ya ini murid-muridnya kalau dijelaskan kayak kebanyakan mengantuk. Kemudian kalau saya tanya ya, itu mereka malah pada diam. Sebaliknya kalau saya tanya balik, mereka tidak bisa menjawab. Kan saya jadi bingung, Bu. Ini maunya murid itu apa sih ya? Sebenarnya mereka mudeng apa enggak kayak gitu. Oh, ya begitu, Bu. Nggih, anak memang jika dijelaskan kebanyakan mengantuk, jika diminta bertanya pada diam, dan jika ditanya balik tidak bisa menjawab, bingung ya, Bu. Jadi seperti itu, Bu. nggih. Iya, gambarnya seperti itu. Nggih, nggih. Itu memang bisa membuat kita bingung ya, Bu. Lalu, Betul. Bu, nggih, lalu Bu Hudri sendiri itu ingin menaikkan sampai level berapa? Ya, nggak muluk-muluk lah, Bu. Level 7, menurut saya saat ini ya sudah baik lah Oke. daripada yang sebelumnya. Oh, nggih, nggih. Berarti level 7 ya, Bu. Gambaran Ya, level 7-nya itu seperti apa, Bu? eh, ya minimal kalau anak-anak saya tanya ya mereka merespon. Ya, kayak gitu. Kemudian kayak seperti ada interaksi lah, Bu. Dua arah antara saya dengan murid. Nggak saya saja yang aktif gitu kalau di kelas. Nggih, nggih. Tuh. Berarti Mm, minimal ada respon dari anak ya, Bu. Anak mm, lebih ada interaksinya dengan Bu Hudri begitu nggih? betul. Nggih, baik. Sebelumnya nih, menurut Bu Hudri, hal apa saja yang membuat murid-murid itu merasa kurang antusias dalam pembelajaran? Hmm, menurut saya itu karena kalau saya ngajar kemarin-kemarin masih kebanyakan menggunakan metode ceramah apa ya Bu. Oh, gitu. Jadi iya, jadi ini murid mungkin merasa bosan kayak gitu. Selain itu mungkin karena saya ini ya Bu, apa ya, kurang banyak memiliki variasi dalam kegiatan di kelas mungkin apa ya Bu. Oh, nggih. Oh, begitu. Berarti Ya, kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu Hudri itu antusias dalam pembelajaran yang Bu Hudri lakukan? apa ya, eee, mungkin dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya, sehingga tidak monoton gitu. Oh, nggih. Menyenangkan dan tidak monoton ya, Bu? Ya, Oke. Berarti lalu menurut Bu Hudri itu kegiatan apa saja yang bisa dilakukan yang dapat menyenangkan murid? mungkin ini ya Bu, kalau kegiatan pembelajaran biar anak-anak itu atau murid itu, apa ya, kayak semacam senang, nanti saya sering sering ini Bu, memberikan game kayak gitu, berupa ice breaking, tapi ice breaking-nya ya jangan itu-itu aja. Jadi saya itu harus punya ini variasi game yang banyak lah gitu agar anak tidak bosan, tidak bisa ditebak. Pasti Bu Putri nanti gamenya seperti ini aja yang kayak kemarin. Wah, bagus itu, Iya, Bu. Nggih, iya. nggih. Bagus Jadi itu, Bu. nanti anak-anak harapannya apa ya?
belajarnya itu seneng karena apa? Sambil bermain dengan game-gamenya itu. Nggih, nggih. Bagus itu, Bu. Kira-kira ada yang lain nggak, Bu? Eh, apa lagi ya Bu ya? Oh ini, eh, ketika pembelajaran nanti metodenya ini lebih sering berdiskusi kelompok kali ya Bu, Oh, supaya bagus. anak-anak itu lebih bisa berlatih bersosialisasi, juga lebih mandiri kayak gitu. Kalau perlu nanti hasil kerja kelompok mereka itu diunggah di media sosial yang mereka sukai Bu. Misalkan seperti TikTok. Mereka kan suka TikTokan itu tuh Bu. Nah itu dimanfaatkan untuk ngunggah-ngunggah tugas kayak gitu ya Bu ya. Oh, nggih, nggih. Keren itu, Bu, keren. Berarti kesukaan anak zaman now banget itu. Jadi Iya, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang menyenangkan. iya Bu, insya Allah. Nggih, pasti itu Kenapa nanti baru anak tambah kepikiran ya Bu antusias. ya? Iya, kenapa baru sekarang kepikirannya ya Bu ya? Ya begitulah Bu, kalau semisal pikiran kita sedang buntu atau sedang susah, pasti nyari jalan keluarnya juga ikut susah juga Bu. Iya. Oke, lalu Eh, rencana Bu Hudri selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini itu gimana Bu? hmm, yang jelas saya itu besok ya, kalau mau masuk ke kelas itu sebelumnya harus membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan dulu nih Bu. Oke, Misalkan dengan saya menyisipkan game-game yang bervariasi agar anak merasa senang kalau ikut pembelajaran saya, nggak bosen, nggak boring. Kemudian itu tadi saya akan banyak melakukan kegiatan kelompok ya agar murid-murid itu berkelompok dalam menyelesaikan masalah pembelajaran hari itu. Harapannya biar murid itu ini belajar bersosialisasi dengan teman-teman lainnya, belajar berkomunikasi dalam rangka menyelesaikan tugas mereka. Kemudian nanti tugas-tugas mereka ini Bu, saya sarankan untuk di-upload di media sosial yang mereka sukai, misalnya seperti TikTok atau mungkin nanti Instagram, YouTube, kan jadi lebih menantang Bu ya. ya betul Bu, betul. Hmm, itu gambaran saya seperti itu Bu. Keren Besok. sekali, ya. Itu keren sekali Bu Hudri. Jadi saya juga sudah bisa membayangkan nantinya pasti sangat menarik sekali ya. Kira-kira untuk kapan ini Bu Hudri akan mulai melaksanakannya? Melakukannya itu mulai kapan? Ya paling ini Bu, ini kan lagi tes ya Bu ya. Iya, Paling iya. ya besok di semester 2 saya baru mulai akan melaksanakan, mempraktekkan rencana saya tersebut Bu. Rencana kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang diselingi dengan game-game, kemudian lebih banyak apa tadi Bu? Belajar Betul. berkelompok Iya. ya dan mengunggah tugas-tugas mereka di media sosial yang mereka sukai. Mantap, Bu. Rencananya mantap. Lalu bagaimana nanti Bu Hudri itu akan mengukur keberhasilan dari kegiatan ini? Apa yang nanti akan menjadi indikator bahwa muridnya itu lebih terlibat antusias, aktif, seperti itu, Bu? Ini Bu, dari ini saya memantau partisipasi murid ketika berdiskusi, ketika melakukan kegiatan berkelompok, mengerjakan tugas ya Bu. Nah saya nanti dari situ bisa memantau kegiatan mereka. Eh, dan saya juga ini setelah pembelajaran, saya akan ini melakukan kegiatan refleksi, meminta umpan balik dari murid tentang kegiatan pembelajaran saya hari ini, apakah sudah lebih menarik, sudah lebih menyenangkan mereka atau belum. Ya, ya. Keren sekali itu, Bu. Saya jadi ikut semangat ini. Terakhir nih, apa Ya, oke. komitmen Bu Hudri terhadap rencana ini? Komitmennya itu seperti apa? Saya akan mencoba merencanakan pembelajaran yang menyenangkan di setiap kelas yang saya ajar. Kebetulan kan saya ngajar tahun ini 4 kelas ya, Mapel Bahasa Indonesia. Tahun ini saya ngajar 4 kelas, masing-masing kelas itu kan 6 jam 1 minggunya. Selain itu, saya akan ini Bu,
untuk menambah-nambah pengetahuan, saya akan membaca referensi, mencari kegiatan pembelajaran yang bervariasi dari hasil praktik baik teman-teman saya. Ya, saya juga akan ini Bu, meminta pendapat murid ya, agar saya bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kehendak mereka, supaya mereka bisa lebih menikmati ketika pelajaran saya. Bagus sekali itu. Ya. Bagus sekali itu Bu Hudri. Ya. Saya sangat mendukung perencanaannya atau rencana aksinya Bu Hudri ini. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar nih Bu. Amin. Dan jangan lupa menceritakan hasilnya semester depan ke saya supaya menjadi pembelajaran juga untuk saya ke depannya. Oke Bu, siap. Pasti besok setelah saya praktekkan, saya akan langsung cerita sama Bu Sulis. Makasih banget ya Bu Sulis ya atas waktunya. Saya jadi bisa sharing dengan jenengan dan menemukan masalah dari menemukan solusi dari permasalahan saya. Makasih banget loh Bu Sulis. Sama-sama Bu Hudri, saya juga jadi ikut belajar, jadi ikut semangat supaya tetap memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk para murid kita. Semangat ya Bu Hudri. Oke Bu, siap. Makasih sekali lagi ya Bu ya. Saya Sama-sama. udah plong sekarang udah bisa cerita sama Bu Sulis. Sama-sama Bu Hudri. Makasih sekali Bu Sulis. Ye, monggo. Alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan lancar ya Bu Sulis. Iya Ibu, alhamdulillah. Bagaimana tadi Bu Sulis menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Apakah yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi dalam proses coaching itu saya merasa sudah sesuai indikator Ibu. Apa yang membuat Bu Sulis menilai demikian? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci juga terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Sedangkan saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali ya Bu. Betul yang Ibu katakan tadi. Selama proses coaching tadi juga saya lihat Bu Sulis sudah melakukan dengan langkah-langkah tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga tadi melihat Ibu sudah fokus pada coaching ataupun presence, sudah menjadi pendengar yang aktif. Bu Sulis juga berhasil menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Ibu dalam coaching hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir Bu, adakah kompetensi yang masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya Ibu, masih ada yang ingin saya kembangkan Bu, terutama tentang pertanyaan yang berbobot dan lebih tajam lagi sehingga nantinya bisa menggali potensi Koci untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sendiri. Baik, luar biasa sekali Bu Sulis ini. Kapan nih kita bisa mengetahui progres perkembangan kompetensi yang akan Ibu capai? Kurang lebih itu sekitar beberapa minggu ke depan Ibu, karena sekarang kan sedang tes dan besok kita akan libur ya untuk siswa-siswanya. Jadi jadi kemungkinan awal Januari nanti akan diterapkan oleh Koci. Oke, ya insya Allah. Baik, Ibu dari percakapan hari ini, apa yang sudah Bu Sulis dapatkan? Saya merasa senang dan gembira dapat berbincang-bincang dengan Ibu dan bisa melakukan coaching dengan Koci. Dengan alur tirta, saya juga merasa senang dapat membantu Koci untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi coach yang lebih baik. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Sulis sudah berbincang-bincang dengan saya dalam melakukan coaching hari ini. Sepertinya percakapan kita hari ini sudah cukup ya Bu. Saya pamit dulu. Semoga
pertemuan hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan sebuah pencerahan untuk kita bersama. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Sulis.